Oke, hai minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Ya. Hai minasan, nah, kalau menurut minasan sendiri, bahasa Jepang yang kita pakai sehari-hari, ya bentuknya akhirnya itu mas, masen, masta, atau bentuknya ini itu udah yang paling sopan belum? Belum. Nah, belum ya. Nah, kalau menurut minasan berarti apa? Di atasnya bentuk mas, masen, masta itu apa? Ada bentuk yang apa namanya itu? Sonkeigo. Ya, jadi ya Sonkeigo ya. Sonkeigo itu yang kita pelajari hari ini ya. Nah, Sonkeigo. Sebenarnya ada dua ya bahasa Jepang yang paling tinggi ya. Ada Sonkeigo sama Kenjogo ya. Jadi tingkatan bahasa Jepang itu adalah yang pertama itu ya Fusuke ya. Nah, yang paling bawah itu Fusuke ya. Fusuke ini biasanya ini dipakai buat ya ke sesama teman gitu, ke tomodachi, kasoku gitu kita pakai Fusuke ya. Ya misalkan mau tabeta, so desu ne. Atau mo yonakakara yasume gitu misalkan ya. Karena sudah tengah malam, ya ayo istirahat. Mo yonakakara yasume kayak gitu. Itu futsu ya. Kalau futsu itu biasanya itu ya itu ada di anime gitu ya. Ada di anime bentuknya biasanya itu kayak pendek-pendek gitu kalimatnya itu. Yasume, neo, tabero kayak gitu itu ya. Sedangkan ya kalau di anime biasanya itu futsu. Sedangkan kalau yang di atasnya yang untuk kita pakai sehari-hari yang mas, masen, masta itu namanya teine ya. Ya, teine itu artinya itu bentuk sopan ya. Nah ini tingkatan kedua ya. Jadi tingkat paling bawah futsu, kemudian tingkat kedua adalah teine. Teine ini biasa kita temukan sehari-hari ya. Baik itu misalkan kalau di tempat kalian ya, di tempat kalian nanti di Genba, Kaisha, ngomong ke sesama teman itu yang belum akrab banget itu biasanya itu pakai bentuk teine. Nah, kalau misalkan di media Jepang itu mungkin di drama gitu misalkan ya, di drama Jepang, di dorama gitu ya, di dorama. Kalau di dorama itu teine paling dipakai terutama kalau misalkan ya ngomongnya itu sama orang yang ada di Kako, Kaisha kayak gitu. Tapi kalau misalkan ke sesama temannya masih tetap pakai yang futsu seperti itu, masih tetap pakai yang futsu ya. Jadi kalau misalkan dari drama itu dia itu lebih realistis ya, lebih realistis. Nah kemudian ya tingkatan yang paling tinggi itu adalah ada Sonkeigo dan Kenjogo. Ya, Sonkeigo dan Kenjogo. Nah, ada yang tahu perbedaannya Sonkeigo sama Kenjogo itu apa? Hai. Sonkeigo itu untuk meninggikan lawan bicara, kalau Kenjogo itu untuk merendahkan diri. So desu ne. Ya, betul ya. Seperti yang bisa saya sebutkan tadi itu betul ya. Nah, ini saya analogikan pakai tangga ini ya. Tangga. Nah, jadi kalau misalkan apa? Ya, sama sebelumnya kalau teknik ini pakai sehari-hari, kalau Sonke sama Kenjo berarti dipakainya di mana atau kapan? Situasi waktu bekerja di kantor. Iya, situasi bekerja di kantor ya. Situasi bekerja di kantor, tapi biasanya itu ya situasinya itu yang misalkan kalau sama atasan kayak gitu ya. Situasinya itu yang formal banget ya. Tapi kalau misalkan kayak ngomong sehari-hari di kantor itu misalkan ya itu ketika jam-jam gitu ya pakainya bukan yang Sonke sama Kenjo ya, tapi yang teine aja. Jadi perbedaannya antara son sama kei itu betul seperti yang dikatakan Rizal-san. Itu nah, kalau Sonkeigo itu meninggikan orang lain, Kenjogo itu merendahkan diri sendiri ya. Meninggikan orang lain sama merendahkan diri sendiri. Nah, berarti perbedaan pemakaiannya itu apa minasan? Kalau Sonkeigo sama Kenjogo itu? Kalau Sonkeigo kan meninggikan orang lain, Kenjogo baru merendahkan diri sendiri. Berarti perbedaan pemakaiannya berarti kapan?
Oke, baik, selesai. Kalau menurut saya yang songkego itu kayak ngomongin atasan gitu. So desu ne. Iya, jadi membicarakan orang lain, yang kedudukannya itu di atas kita ya, kedudukannya di atas kita gitu. Misalkan di atasan kita gitu ya, bujo kaco, terus kemudian mungkin membicarakan tentang oke aku sama kayak gitu ya, oke aku sama, atau bahkan mungkin teman kerja kita sendiri membicarakan teman kerja kita sendiri kalau misalkan situasinya formal. Kalau misalkan situasinya itu formal, ya itu bedanya songkego dengan kenjogo. Tapi bunbonya itu kalau kenjogo itu buat diri sendiri, antara diri sendiri. Karena buat antara diri sendiri, maka dipakainya itu buat kegiatan kita sendiri. Misalkan kalau songkego itu dipakai untuk kegiatannya orang lain. Nah, berarti ya diusahakan kalau misalkan kalian mau pakai ini, mau pakai songkego sama kenjogo, ya berarti hati-hati jangan sampai tertukar ya. Misalkan kalau saya makan, ya kalau makan tak bebas, tapi misalkan saya makan itu berarti pakainya ya kenjogo. Ya, watashi wa itadakimasu, bukan watashi wa misalkan meshi agarimasu atau watashi wa meshi agarimashita. Malah meninggikan diri sendiri ya, jadinya malah sombong ya. Atau apalagi kalau misalkan menggunakan bungo yang merendahkan orang lain, walaupun sebenarnya kalau itadakimasu menerima itu juga bisa dipakai buat orang lain ya. Itadakimasu itu menerima itu juga bisa dipakai buat orang lain, tapi kalau buat makan itu nggak bisa. Kalau makan harus pakai meshi agarimasu, bukan itadakimasu. Jadi kalau itadakimasu itu artinya sama-sama menerima, tapi kalau orang lain kalau makan itu bukan pakai itadakimasu, tapi pakai meshi agarimasu. Oke, sampai di sini ya minasan paham konsepnya seperti apa? Kenjogo sama songkego. Baik, semoga Mas. Baik. Kalau di Jepang itu ya, kalau setiap hari kan kita pasti harus memantau berita juga. Dan biasanya kalau yang menggunakan di berita itu pakai yang pola yang mana? Tingkatan yang mana? Kalau misalkan lebih seperti informasi gitu ya, berita yang informasi mengenai kejadian apa, biasanya itu pakai Tennego ya. Dan saya rasa pun kalau berita-berita Jepang itu kebanyakan itu pakai Tennego ya. Mungkin ada campuran songkego sama kenjogo ya. Tapi biasanya untuk kejadian-kejadian biasanya pakai Tennego. Kecuali mungkin kalau misalkan menyebutkan misalkan presiden atau perdana menteri sedang melakukan apa, itu mungkin menggunakan yang seperti itu untuk menghormati. Nah, kan karena berita itu sesuatu yang dilihat sehari-hari, jadi ya saya sendiri merasa dia itu lebih ke Tennego ya, terutama mengenai kayak kejadian sehari-hari gitu. Ini kalau misalkan bukan terkait dengan orang penting, saya rasa itu masih pakai yang Tennego, bukan yang di atas itu. Kalau yang ini bahasanya terlalu kaku ini ya, kurang sehari-hari lah ya, songkego sama kenjogo. Cocoknya cuma buat di kantor atau situasi formal gitu. Baik. Oke, atas semoga naskah ini masih mengantar untuk masuk bukunya. Naik desu ka? Oke. Ya, kemudian berikutnya yang kita bahas yang ichiban ya. Jadi untuk yang ichiban ini yaitu ya konjugasi kata kerja ya, perubahan untuk kata kerja. Nah, kata kerjanya ini semuanya ini masih songkego ya, bisa dilihat itu tabelnya itu kata kanjinya songke ya. Oke, silakan ya dibaca satu-satu ya. Dibaca satu-satu mulai dari aris ke arahnya Jisa, terus kemudian dari arahnya Galesan ke
Kalisan ke Rizal sendiri baca satu-satu, terus kemudian setelah temannya saya bacakan silakan diulangi. Dari Alisan. Hai mas, aware mas. Hai mas, aware mas. Alisan. Kiki mas, kikare mas. Kiki mas, kikare mas. Iso kilas, iso gare mas. Iso kilas, iso gare mas. Dana si mas, dana sare mas. Dana si mas, dana sare mas. Mati mas, makare mas. Mati mas, makare mas. Yobi mas, yobare mas. Yobi mas, yobare mas. Yomi mas, yumare mas. Yobi mas, yumare mas. Kairi mas, kairare mas. Kairi mas, kairare mas. Kake mas, kakerare mas. Kake mas, kakerare mas. Dimas, dirare mas. Dimas, dirare mas. Oki mas, okirare mas. Oki mas, okirare mas. Ori mas, orirare mas. Ori mas, orirare mas. Kimas, orare mas. Dimas, orare mas. Simas, sare mas. Simas, sare mas. Oke, baik. Mulai mas ya. Itu untuk perubahan kata kerja ya. Kata kerja yang bentuk mas itu menuju kata kerja bentuk sonkeigo ya. Nah, kalau kalian melihat kata kerjanya ini, kata kerja sonkeigo ini mirip dengan kata kerja bentuk apa? Pasif. Nah, Pasif. so desu ne. Ya betul, dijelasan ya. Ya yang dikatakan ini dijelasan betul. Ya jadi ini kata kerjanya itu mirip dengan ukemi ya, bentuk ukemi atau pasif. Dan bentuk ukemi atau pasif. Nah, perbedaannya ada yang tahu perbedaannya tapi apa? Ya maksudnya ini kan bentuk perubahannya sama ya, bentuk perubahannya sama. Kalau fungsinya jelas beda ya, fungsinya beda. Tapi apa perbedaannya? Selain fungsinya, perbedaannya selain fungsinya. Sekarang naik. Nah, jadi kalau misalkan pasif ya, pasif atau ukemike itu biasanya itu kata kerja yang dijadikan pasif itu kata kerja yang ta, do, Tatoshi. tatoshi tadi apa kata kerja tatoshi? Yang membutuhkan Objek. so desu ne, yang membutuhkan objek ya, yang membutuhkan objek. Nah, tapi di sini kata kerja yang apa? Jidoshi aja keluar ya. Jadi kata kerja yang nggak butuh objek atau jidoshi aja keluar. Misalkan isokimas bergegas. Isokimas bergegas dia menjadi isokimas. Kemudian ya kaelimas itu kan nggak ada ya. Kaelimas kan nggak ada. Kaelimas dia menjadi kaelimas ya. Perbedaannya dengan ukemike adalah kata kerja jidoshi pun itu bisa dibikin jadi bentuk kare. Jadi bentuk kare. Seperti itu. Oke ya, untuk contohnya. Ya untuk contohnya ya silakan nanti terakhir dengan saya. Ya untuk yang niban ya silakan dibaca oleh Ajisan sama Kalisan. Hai. Itu sewa saki kurare masa. Itu sewa saki kurare masa. Ya berarti apa Ajisan? Itu tadi sudah pulang. Kurare Disuruh pulang. Duh, kok malah disuruh Telah datang. so desu ne. Iya, memang agak bingung ya untuk kare. Untuk kare biasanya di babak sebelumnya itu kita artikan itu ya pasif ya, pasif. Ya biasanya namanya pasif ya berarti ini apakah artinya didatangi gitu kan? Artinya apakah didatangi tapi bukan ya.
Walaupun ini bentuknya sama dengan buke-buke, tapi kalau lihat konteksnya itu di sini itu artinya itu telah datang doang. Sama saja. Artinya sama dengan apa? Itu sensewa saking kimashita itu sama ya. So desne, ya betul ya. Jadi bunko ini secara arti, ya bunkonya itu bentuknya ada perubahannya, ada perubahan bentuknya, tapi artinya itu nggak berubah. Artinya tidak berubah, tapi yang berubah itu adalah kesopanannya, nuansa kesopanannya. Ya. Oke, baik. Sudiwa kalisan. Baik, itu sensewa, asawa, yasuna, remas. Itu sensewa, asawa, yasuna, remas. Besok guru itu libur. Besok, itu Guru itu iya. guru itu libur. Iya, ya besok guru itu akan libur ya. Ya semua mas berarti artinya sama dengan ya sumimas akan libur. Ya sumimas akan libur ya laki-laki. Artinya tidak berubah tapi tingkat kesopanannya yang berubah. Oke, mungkin ya kita lanjut dulu. Baik, sekarang Faisal-san sama Rizal-san silakan dibaca yang Sanban. Satwa atau DKP ini hari masa. Satwa, Aulia ini hari masa. Ya, Faisal-san bakal masak tidak punya apa? Mari masaknya. Ini yang Sanban ini sama ya. Jadi DKK ini nari mas ini sama dengan DKK mas kan? Jadi, satu baru keluar meninggalkan rumah. Kepala baru meninggalkan rumah. Satu baru meninggalkan rumah. DKK mas itu bukan meninggalkan rumah ya. DKK mas, iki mas. Keluar rumah. Tadi bilangin bukan keluar rumah. DKK mas, iki mas. Mas. Iki mas, kalau iki mas bakalan naik iki mas. Mas datang. Loh. Iki mas. Iki mas. Mas. Oke. Iya. Pergi keluar rumah. Nggak ada keluar rumahnya. Nanti kayak satu pergi ya. Iya. Sudah pergi atau belum itu? Mas Sudah pergi, telah pergi. Iya. Iya, Sacho telah pergi ya. Berarti Sacho wa DKK ini nari masta itu ya sama dengan Ichiban sama Niban. Bunpo Ichiban sama Niban ya artinya Sacho wa DKK masta. Sacho wa DKK masta. Seperti itu ya. Ya kita kalau misalkan ke itu ya. Kalau misalkan ke sesama teman kantor mungkin nggak apa-apa ya. Sacho wa DKK masta. Sacoba dikasih masta, teman pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya situasinya formal, kita menceritakan kondisinya saja ke orang lain, berarti sacoba DKK ini nari masta. Nah, terus mungkin kalian ada yang bertanya, terus apa bedanya ini nari masta sama hari mas itu apa? Iya, sebenarnya mereka sama aja. Iya, sama aja. Jadi untuk yang Sonkeigo yang kata kerja yang slide di nomor 4, slide di Yonban itu, selain yang di Yonban itu bunponya itu bisa mengikuti yang nomor 1 atau 2 atau nomor 3. Ya ikut nomor 1, 2 atau 3. Ini tergantung kalian. Kalian lebih suka yang mana ya?
yang nomor 2 atau yang nomor 3 untuk perubahannya itu. Kayaknya lebih gampang yang nomor 3 ya. Titik-titik ni narimashita. Saya sendiri soalnya juga lebih pakai yang ni narimashita. Nah, misalkan kalau tido atau istilah itu oyasumi ni narimashita. Berarti dari master sama dengan saya masih. So desu, ya betul. Jadi untuk sonkeigo, kegiatan sonkeigo itu menggunakan ni narimashita. Mana itu? Hai. Itu ada tambahan ODKP itu Iya, jadi kalau O itu di depan itu dia itu biar lebih sopan aja gitu loh. Biar lebih sopan dan enak didengar. Ya, semuanya seperti itu. Jadi yang tinggal diganti itu yang tinggal di dalam kotak ini ya. Yang di dalam kotak abu-abu ini aja yang diganti. Kata-kata kerja yang kalian inginkan ya. Kecuali kalau misalkan kata kerjanya ada di nomor 4. Kalau otabeni narimas itu nggak bisa ya, rame. Otabeni narimas yang wajib Messi agarimas. Wajib pakai Messi agarimas. Nggak boleh misalkan otabeni narimas, onomini narimas. kalau mana itu? Pokoknya itu kalau dihilangin itu jadi masalah ya? Jadi masalah misalkan sajowa DKP ini narimashita atau misalkan sajowa KR ini narimashita enggak sih, kayaknya enggak jadi masalah, cuma kurang enak didengar aja gitu. Ya kalau menurut saya ya kayak kurang enak didengar aja kalau katanya. Soalnya apa? Bunko Sonkeigo sama Kenjogo. Jadi bukan Bunko Sonkeigo sama Kenjogo ya, tapi bahasa Jepang itu dasarnya itu semakin panjang itu semakin sopan ya. Semakin panjang itu semakin sopan ya. Ya jangan di ngomong di bahasa kita pun juga seperti itu ya. Pokoknya kalimatnya ditawar-tawarnya gitu, dipanjang-panjangin itu malah satunya itu semakin sopan ya, walaupun kayak isinya tuh kayak kosong gitu. Walaupun isinya itu kayak kosong atau isinya dikit, tapi kalau banyak-banyak kan minimal aja bikin kesan sopan kayak gitu. DKI mas kan DKI mas kan pergi, DKI mas pergi tapi bekerja sopan. DKI ini nanti mas. Terus bento kan ya, bento apa itu untuk yang depan apa cuma pemindah kata saja O-nya itu, jadi kalau O itu dia itu enggak jadi satu sama katanya, enggak jadi satu sama katanya, dia itu cuma bentuk penghalus saja. Misalkan kayak obento, osara, ya, osake, koyu sebenarnya dihilangin pun itu nggak masalah, tapi kalau menurut saya malah jadi kedengarannya aneh gitu. Pemindah pengucapan saja ya. Sudah Namanya Pak. Iya. Yes. Nama Iwanan Deska itu ya bisa sih. Bisa sebenarnya. Odoro. Betul. Oke, ya ini sanbanmo wakari masyarakat. Hei, wakari masa. Kita lanjut ke Yonban. Ya, kita lanjut ke Yonban. Yonban ini yang toku baju ya, khusus Sonkeigo. Nah, ini jadi kalau yang Yonban ini Sonkeigo. Ini kosakata asli buat bentuk Sonkeigo. Sedangkan kalau yang Ichiban itu cuma kata kerja bentukannya doang ya. Kata kerja bentukan atau yang diubah doang. Tapi kalau yang Yonban ini benar-benar kotoba yang khusus buat Sonkeigo, yang dibikin khusus buat Sonkeigo. Ya, oke. Dibaca ya mulai dari arisan ikimas. Ya sudah dikasih ikimas. Enggak, dibacanya itu satu-satu ya. Ikimas, ikimas. Ikimas, irasaimas. Imas, dirasaimas. Imas,
Imas irasaimas. Tabemas mesi agarimas. Tabemas mesi agarimas. Nomimas mesi agarimas. Nomimas mesi agarimas. Imas osaimas. Imas osaimas. Siteimas Gusonjides. Siteimas gulungides. Mimas orani narimas. Mimas kurani narimas. Simas rasaimas. Simas masaimas. Kuremas udasaimas. Kuremas kudasaimas. Ya, Mas, udah saya Mas. Ya, ya berarti kalau ikimas, kimas sama imas itu menggunakan irasaimas. Misalkan sedang berada di mana gitu ya. Misalkan kepala direktur perusahaan akan datang ke ruang rapat jam 12. Ya, berarti Sacho Samawa Junichi ni kai shitsu irasaimasu kai shitsu irasaimasu. Kalau misalkan berada di ruang rapat, berarti Sachowa kai shitsu ni irasaimasu Kalau misalkan pakai ni itu sebenarnya artinya macam-macam ya. Oh, ini tuh macam-macam ya, ini bisa ikimas, kimas sama imas ya. Nah, makanya kalau misalkan kalian ingin membedakan antara kimas dan ikimas dengan imas, itu untuk kalau misalkan kalian ingin bilang itu ikimas sama kimas kalau orang lain itu dipakai irasaimas. Itu artinya pergi ke atau datang ke. Irasaimas partikelnya pakai Kalau berada berarti menggunakan partikel ini. Berarti itu harus menggunakan partikel ini. Kemudian makan minum, tabemas nomimas itu mesi agarimas. Ya mesi agarimas. Ya mesi agarimas ya berarti sama seperti makan minum partikelnya pakai O. Partikelnya pakai O. Atau kalau misalnya memang nggak ingin menyebutkan apa sesuatu yang dimakan gitu, jangan menyebutkan apa lagi makan di restoran gitu, misalkan Sacho Samawa restoran D Meshi agarimas, misalkan seperti itu ya. Restoran D Meshi agarimas. Nah, berikutnya adalah osaimas. Osaimas berkata ya jawabnya Sacho Samawa Honjitsu. Nah, ini foto baru. Honjitsu hari. Oh, bukan. Honjitsu itu artinya hari ini. Ya. Honjitsu itu hari. Jadi kalau misalkan di bahasa apa? Sonkeigo sama Kenjoku. Ini saya tambahin sedikit. Itu kalau misalkan ini ya, minimal dari ini ya, Kino, Kyo sama Ashita ya. Kyo sama Ashita. Nah, ini kotobannya apa ini? Nah, saya tahu. Kalau Kyo tadi itu Honjitsu. Nah, kalau misalkan kalian sering dengar Honjitsu berarti itu dicokai. Iya, dicokai maupun misalkan ketika mendel gitu Honjitsu itu artinya itu Kyo hari ini Honjitsu. Nah, saya tahu kalau Kino sama Ashita itu apa? Bahasa sopannya, ibaratnya ini bahasa promonya ya. Ibaratnya bahasa promonya. Oh ya, karena ya tadi ini kanjinya sama semua. Kecuali kalau Honjitsu ya, Honjitsu itu kanjinya itu adalah ini. Honjitsu. Kalau Kino itu adalah Sakujitsu. Nah, mungkin kalian tahu tadi malam itu Sakuban kan? Tadi malam kan Sakuban. Sakunya itu artinya itu kemarin, kanjinya kemarin.
Tapi ini kanjinya sama dengan kino ya, kanjinya sama dengan kino. Itu jadi seperti ini. Cuma cara bacanya beda. Kanjinya sama, cara bacanya beda. Kino sama sakujitsu. Sama kalau asta yang tahu. Asta. Kalau asta itu bentuk sopannya itu adalah Myonichi. Kanjinya sama juga. Ini kanjinya sama dengan asta juga. Myonichi. Jadi misalkan ya ini buat pengetahuan aja ya. Sebenarnya Kaisu dan lain-lain itu ada ya. Tapi apa ya? Ya kalian ini memang kayak basic kalian atau kayak yang di Hondeki itu kayaknya dikuasai dulu ya. Terutama bumbu yang 4 ini ya. Sebenarnya ini masuk atau ya termasuk ending yang 4 atau ending 3 kalau apa Kenjoku sama Sokeigo. Tapi ini saya tambahin penutupannya dikit aja. Kino itu sakujitsu, kyo itu honjinsu, asta itu myonichi. Misalkan direktur perusahaan bilang hari ini ada rapat, berarti Sajo samawa honjitsuwa kaigiga gozaimasu to oshaimasu. Arimas itu gozaimasu ya. Ya sama seperti yang tadi, arimasen itu menjadi gozaimasen. Jadi baik itu ada maupun punya benda mati atau maupun punya benda mati itu sama-sama menjadi gozaimasu. Ya berarti kalau misalkan tidak ada atau tidak punya berarti gozaimasen. Ya. Misalkan karena uang saya tinggal dikit nah, tapi kalau ini contohnya pakai Kenjoku ya. Karena uang saya tinggal dikit, karena uang saya tidak ada kecuali tidak ada selain sedikit, maka saya pergi ke sini berjalan. Berarti Watakushi wa okanega sukunai shika selain sedikit sukunai shika gozaimasen kara watakushi wa aruite maimashita. Tapi ini maknanya Kenjoku ya. Maknanya Kenjoku kalau ikimas sama kimas itu dia menjadi mairimas. Watakushi wa aruite mairimashita. Itu misalkan kalau yang masih menjadi oshaimasu. Kalau shiteimasu tahu, shiteimasu itu menjadi gozonji desu. Tidak tahu Gozonji dewa gozaimasen. Gozonji dewa gozaimasen ya. Jarimasen ya. Dulu itu saya pernah nulis chat atau email itu jago gozaimasen itu dibenerin sama teman yang saya. Sama teman yang saya di kantor dulu ya. Bukan jago gozaimasen tapi dewa gozaimasen. Itu bentuk negatif. Bentuk negatifnya aja segitu panjangnya dewa gozaimasen. Dewa gozaimasen bukan jarimasen. Jarimasen atau janaides. Apalagi janaides ya. Misalkan direktur perusahaan tahu bahwa hari
perusahaan tahu bahwa ini rapat, berarti honjitsu sajowa honjitsu kaiki ga aru no wa gozonji desu. Kaiki ga aru no wa gozonji desu. Ya, itu perusahaan tahu bahwa hari ini ada rapat seperti itu. Kemudian lihat mimas. Mimas itu berarti menjadi gorani narimas. Gorani narimas. Misalkan ketika kepala direktur melihat hasil rapat, beliau kecewa. Kecewa itu kakari shimas ya, kakari shimas. Berarti sajowa kaiki no kekka hasil rapat. Sajowa kaiki no kekka o gorani narimashita toki. Jadi biasanya kalau toki kan biasanya pakai kata jabata ya. Tapi kalau ini nggak apa-apa. Nata toki ya bisa nata toki atau gorani nata toki atau gorani narimashita toki. Nggak apa-apa. Gorani ya walaupun bunkunya kayaknya kan nilainya ya. Biasanya kan kalau toki itu kan pakai jisoke atau itu ya. Jisoke atau kata jabata ya. Tapi ini pakai narimashita. Narimashita. Nilainya nggak apa-apa ya. Jadi sopannya nilainya sedikit nggak apa-apa ya. Sajowa apa tadi? Kaigino kekka kaigino kekka hasil rapat gorani narimashita toki kakari nasaimashita ya. Jadi kecewa itu kan kakari shimas ya. Kakari shimas. Nah ini kalau shimas ini sesuai bawahnya itu menjadi nasaimas. Kakari nasaimashita. Beliau kecewa. Seperti itu. Ya ini nasaimas. Ya nasaimas sudah tadi. Nah kemudian kuremas itu menjadi kudasaimas ya. Kemarin kuremas atau kudasaimas itu kotoba untuk apa? Ketika orang lain memberikan sesuatu atau memberikan suatu kebaikan ya, suatu perilaku kebaikan itu kepada kita ya. Misalkan kaigino atau misalkan yang lanjutannya kalimat tadi demo kaigino atau tapi setelah apa? Demo kaigino atau sacho samawa mada watakushi tachi ni bangohan kate kudasaimashita. Akan tetapi sacho masih tetap memberikan kami makan malam setelah rapat seperti itu. Sacho wa mada watakushi tachini bangohan kate kudasaimashita. Seperti itu. Jadi penempatan kata watakushi itu kalau untuk menulis itu ya, memperlihatkan kebaikan yang misalnya satu tadi. Ya kalau misalkan aku bentuk kuremas atau kudasaimas itu sebenarnya itu nggak usah nyebutkan watashi atau watakushinya atau watakushinya. Cuma saya lagi itu tetap saya bilang maksudnya apa? Penekanan gitu, penekanan aja ya. Bahwa sebenarnya nggak tahu ya irama ya. Oke, terus tadi terakhir sama siapa? Kalisan. Oke. Ya, Faisal-san wa gohan no yonde kudasai. Sacho wa kaiki shichu ni irashaimasu. Sacho wa kaiki shichu ni irashaimasu. Sacho ada di rapat.
Iya, saco tadi uang rapat ya, kepala direktur perusahaan tadi uang rapat. Hai, saudara Kalisan. Bisa. Semasa bisa. Sacoa guru tuwo nasaimas. Direktur bermain golf. Iya, direktur pemain golf. Iya, saudara untuk Yonban Goban, maka 5 syarat. Yonban Goban. Baik. Oke, baik. Saudara Goban ya terakhir dibaca arisan sampai ajisan. Arisan sampai kalisan. OKG udah salib. Oke, udah saya. Ya, Iwan Deska arisan kakek masak tadi di koyo. Tolong duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, saudara Jalancan. Ini udah saya. Oh, ini udah saya. Tolong masuk. Ya, atau silakan masuk ya. Silakan masuk. Biar lebih semangat lagi mungkin bisa ditambahin. Dozo mau hari ini udah saya. Dozo mau kakek udah saya kayak gitu. Biar kesannya itu kayak lebih ramah ya. Lebih shinsetsu. Oke, saudara Ajisan. Dozo kocui udah saya. Kalau Tidak pas ya. ya masa silakan diingatkan ya bisa ya silakan diingatkan bisa cuma agak aja ya bodoh itu dasar silakan diingatkan tolong diingatkan silakan diingatkan ya saya kok Kalisan Goreng ragu udah saya. Silakan menghubungi. ya silakan dihubungi bukan aku udah saya seperti itu. Misalkan ngomong ke objek sama ya, misalkan ngomong ke objek sama ke tamu atau customer gitu, ngomong ke tamu atau customer. Oke aku sama wa mada shitsumon ga arimaseba. Jadi kan kalau misalkan kalau ada itu kan areba ya, areba antara ya. Itu kalian bisa bilang arimaseba atau arimastara. Arimaseba atau arimastara. Jadi bentuk mas tinggal ditambahin eva atau arimastara, arimaseba. Oke aku sama wa mada shitsumon ga arimaseba. Wataku shi tachini goren raku kudasai atau wataku shi tachini goren raku onegai shimasu seperti itu. Goren raku onegai shimasu. Jadi apa ya? Dia bahasa sopan ya. Ini bahasa sopan. Bahasa sopan itu biasanya itu dia itu dipanjang-panjangin biar kedengarannya itu elegan. Jadi animasi berarti. Arimaseba atau arimastara. Arimaseba atau arimastara. Goshitsumon ga arimaseba atau arimastara. Wataku shita chini goren raku kudasai. Wataku shita chini goren raku kudasai atau goren raku onegai shimasu. Wataku shita chini goren raku onegai shimasu. Oke, shitsumon ga arimashita minasan. Oh, baik. Itu yang nomor 5 biasanya kan jadi dengan T udah saya. Iya betul. Kok nggak ada T-nya apa karena ada O-nya itu? Bukan, jadi gini ya, teman-teman dia ini pakai bentuk akar. Bentuk akar berarti bentuk emas yang dihilangkan. Bentuk emas yang dihilangkan itu, kalau menurut saya itu dia itu kayak kesannya kayak lebih lama. Jadi misalkan KKT itu dasar, kalau misalkan KKT itu dasar, KKT itu dasar itu bentuk T-nya itu kok kayaknya menyuruh secara langsung gitu. KKT itu dasar jadinya apa bunyinya itu diperhalus gitu. Dozo kakek dasar gitu.
Kalau bentuk T itu kan ya namanya huruf T itu kan kayak lancip gitu ya. Kaki T itu udah saya kali udah saya kayak pangenan lah, pangenan di tengah. Iya. So desne. Kalau T itu udah saya biasanya itu kayak apa ya? Cobu sensu ya, misalnya itu kayak pemerintah gitu ya. Misalnya pemerintah secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya jadi biar kayak kesannya itu lebih ke silakan, itu kayak dozo oka kudasai. Jadi kesannya itu lebih lama. Walaupun sebenarnya kalau misalkan dozo kakek itu dasai, dozo kakek itu dasai itu nggak salah, cuma kedengarannya kayak ya, masih kedengaran melimpah gitu ya. Masih kedengaran melimpah. Oke, mata sih cuma gak mas Pak untuk ini mencoba. Iya, ini enggak. Oke, baik. Ya. Oh, baik. Kalau yang dirasai mas kan dikelompokkan jadi 3 saja. Ikimas, imas. Iya. Itu berarti kalau artiin tergantung konteks yang di depannya kan? So desne ya. Sama tadi kan saya bilang kalau misalkan mau dibedakan ya, misalkan misalkan mau bilang ikimas atau kimas itu mending amannya itu pakai irasai mas kayak gitu. Irasai mas. Berarti patokannya dipakai berarti? Iya, bisa dibilang gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau irasai mas itu biasanya pakai ni biasanya. Ni irasai mas. Soalnya ikimas sama kimas itu juga bisa pakai ni ya. Ikimas sama kimas itu juga bisa pakai ni. Tapi kalau misalkan mau menekankan, ya Faisal mau menekankan beliaunya itu sedang pergi atau sedang datang, mungkin bisa pakai partikel yang Arab, yang itu kan Arab ya, yang tujuan, itu mungkin bisa. Oke, situ makan mas. Iya, juga mandes. Oke, baik. Ya usaha, ya apa mungkin bisa baca-baca lagi gitu ya, baca-baca lagi di review secara mandiri ya, penasaran. Baik. Jadi secara mandiri ya dihafalin itu foto banyak, jawaban foto banyak itu. Kalau saya masih tahu artinya apa, khususnya itu artinya apa, nah saya masih tahu artinya apa, sama khususnya itu buat apa. Hai, wahai masyarakat.